Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai patterning atau pola pada anak usia dini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu Salimah Rahmania dengan NIM akhir 195 dan juga Dinda Aulia Salsabila dengan NIM akhir 193. Jadi, latar belakang yang kita ambil untuk mempelajari pola atau patterning pada anak usia dini yakni disebabkan karena anak pada masa usia dini itu merupakan proses pertumbuhan dan juga perkembangan anak yang mengalami proses dengan cepat. Jadi, 80% otak manusia itu akan bekerja saat masih berusia dini. Aspek-aspek perkembangan perlu dikembangkan secara optimal agar anak dapat mempelajari hal-hal baru yang ada di lingkungannya dengan mandiri. Untuk memaksimalkan perkembangan anak, maka Kemendikbudristek telah merumuskan capaian pembelajaran pada kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di jenjang pendidikan anak usia dini. Salah satunya yakni memberikan stimulus perkembangan kognitif pada anak. Konsep matematika awal yang harus peserta didik capai salah satunya adalah konsep pola, karena pola merupakan aspek penting dari matematika. Pola awal mencakup kegiatan seperti menyalin, mencipta, dan juga memperluas, yang dapat dilakukan oleh anak-anak di usia prasekolah dan tahun-tahun pertama di sekolah dasar. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Dari hasil latar belakang tersebut didapat rumusan masalah antara lain yang pertama adalah pengertian pola, yang kedua prasyarat pemberian materi pola, yang ketiga contoh kegiatan, yang terakhir 4 evaluasi kegiatan pola. Selanjutnya yaitu pengertian pola atau pattern menurut beberapa ahli, antara lain yang pertama dari Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, pola dapat dipahami sebagai struktur kognitif yang terbentuk melalui proses perkembangan mental individu. Piaget berpendapat jika anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman yang mereka alami. Pola juga terkait dengan tahap-tahap perkembangan kognitif yang diidentifikasi oleh Piaget, di mana anak-anak mulai mengenali dan memahami hubungan antara objek dan juga konsep. Melalui proses asimilasi dan juga akomodasi, anak-anak dapat mengidentifikasi pola dalam pengalaman mereka yang mendukung pemahaman mereka tentang dunia sekitar. Kedua, menurut Jerome Bruner. Menurut Bruner, pola dapat diartikan sebagai struktur atau hubungan yang teratur dalam informasi yang membantu individu dalam memahami dan membangun pengetahuan dalam konteks pembelajaran. Bruner menekankan pentingnya pengenalan pola sebagai bagian dari proses kognitif yang lebih luas. Di sini, siswa akan belajar untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan juga mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Yang ketiga, menurut Lev Vygotsky. Vygotsky mengartikan pola dengan memahami konteks perkembangan kognitif anak dan juga interaksi sosial. Vygotsky menekankan pentingnya lingkungan sosial dan juga budaya dalam pembelajaran, di mana anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan juga teman sebaya. Dalam hal ini, pola dapat dilihat sebagai struktur yang membantu anak memahami dan mengorganisasi informasi yang mereka terima dari lingkungan mereka. Vygotsky juga memperkenalkan konsep scaffolding, di mana orang dewasa memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu anak dan dalam memahami pola dan juga konsep yang lebih kompleks. Keempat yaitu Howard Gardner. Jadi, dalam perspektif kecerdasan majemuk, Gardner menyatakan jika pola adalah metode yang digunakan untuk mengatur informasi dari pengalaman anak. Pola berkontribusi pada pengembangan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Yang terakhir, menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, di mana pola diartikan sebagai bagian dasar standar nasional pendidikan yang mencakup pengenalan pola sebagai salah satu aspek penting dalam perkembangan kognitif anak dengan rentang usia 5-6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengenalan pola adalah bagian integral dari kurikulum pendidikan. Dari penjelasan yang tadi, dapat disimpulkan jika teori perkembangan kognitif sepakat jika pola itu dapat membantu dalam memahami prediksi dan perorganisasian informasi. Secara keseluruhan,
Pola dapat diartikan menjadi salah satu cara atau metode yang dapat membantu anak untuk membangun struktur kognitifnya dan menciptakan pengalaman serta pengetahuan baru bagi anak. Prasyarat pengenalan pola pada anak usia dini. Yang pertama, ada pemahaman dasar mengenai bentuk dan juga warna. Persyaratan ini dimulai dengan rentang usia 3-4 tahun. Jadi, pada tahap ini, anak mulai mengenal dan juga dapat membedakan berbagai bentuk dan juga warna. Mereka dapat diajarkan mengenal bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, dan juga persegi panjang atau persegi. Serta dapat mengajarkan anak juga untuk mengenai warna dasar seperti merah, kuning, biru. 2. Pemahaman mengenai menghitung. Persyaratan ini dimulai dengan rentang usia 4-5 tahun. Jadi pada tahap ini anak mulai belajar untuk menghitung dan memahami konsep bilangan. Seperti dapat diajarkan untuk menghitung unsur dalam pola sederhana seperti 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga, keterampilan motorik halus. Persyaratan ini dimulai dengan rentang usia 2-5 tahun. Jadi pada tahap ini, anak perlu mengembangkan keterampilan motorik halusnya melalui aktivitas seperti memantul, menyusun balok, ataupun melukis. Jadi keterampilan ini tuh dapat membantu ataupun memanipulasi objek dalam pembelajaran pola. Prasyarat yang keempat yaitu kemampuan berpikir logis. Persyaratan ini dimulai dengan rentang usia 4-6 tahun. Jadi pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan dapat memahami hubungan antar unsur pola. Yang kelima, aktivitas game. Persyaratan ini dimulai dengan rentang usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak belajar banyak melalui permainan. Jadi, kegiatan yang melibatkan pengenalan pola seperti permainan musik atau kegiatan seni itu dapat membantu mereka untuk memahami konsep pola dengan cara yang menyenangkan. Yang terakhir, yang keenam, dukungan orang tua. Persyaratan ini dimulai dengan rentang usia 2-6 tahun. Pada tahap ini, keterlibatan orang tua penting untuk memberikan bimbingan dan juga dukungan. Lalu ada yang terakhir, ada dukungan orang tua. Prasyarat ini dimulai pada rentang usia 2 hingga 6 tahun. Pada tahap ini, keterlibatan orang tua sangat penting untuk memberikan bimbingan dan juga dukungan bagi anak dalam menjelaskan konsep pola dan pemberian contoh yang relevan secara konkret pada anak. Kemudian, contoh kegiatan yang pertama itu usia 1 hingga 2 tahun, kegiatan pengenalan pola warna seperti menyusun sedotan ataupun sebagainya. Lalu yang usia 3 hingga 4 tahun itu seperti meronca manik-manik, permainan musik dengan pola. Lalu untuk usia 5-6 tahun ada membuat kartu pola dan menggambar pola. Menggambar pola itu seperti menyiapkan berbagai kertas dan alat gambar seperti krayon, spidol, dan pensil warna. Kemudian guru meminta anak untuk menggambar segitiga berwarna kuning, kotak berwarna biru, dan berlanjut seperti pola awalnya. Lalu yang selanjutnya ada pada tahap usia 7 hingga 8 tahun, pengenalan polanya itu seperti ada papan pola, matematika, dan pola angka. Kemudian evaluasinya ada pengamatan secara langsung. Di sini mengamati anak-anak yang melakukan aktivitas yang melibatkan pola seperti menyusun balok dan memperhatikan kemampuan mereka untuk mengenali, menciptakan, dan mengabadi menyusun pola tersebut. Kemudian adanya pertanyaan secara lisan. Anak-anak ditanyai mengenai pertanyaan verbal seperti pola apa yang telah mereka pelajari. Kemudian disuruh menyebutkan bentuk tersebut itu memiliki bentuk apa dan warnanya apa. Kemudian diskusi dalam kelas seperti merancangkan kegiatan. Di sini kita akan menyusun pola benda apa yang sekiranya akan digunakan, kemudian susunannya bagaimana, warna apa terlebih dahulu yang dijadikan acuan. Kemudian ada portofolio kerja atau LKA. Di sini pengumpulan karya anak yang menunjukkan pemahaman mereka mengenai pola seperti gambar, raffles, atau proyek seni lainnya. Seperti hasil kerja anak tersebut itu
ditampilkan atau dipajang di setiap kelas tersebut. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah materi ini tuh menegaskan pentingnya pemahaman pola dalam perkembangan anak usia dini. Pola tidak hanya penting dalam matematika, tapi juga dalam mengembangkan kreativitas, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah. Anak-anak belajar pola melalui interaksi dan pengalaman beragam, membantu mereka mengorganisir informasi dengan lebih baik. Berikut merupakan contoh gambaran kegiatan mengenai pengenalan pola yang bisa dilakukan.